Ya, kali ini kita ketemu lagi untuk membahas aplikasi-aplikasi yang bisa menghasilkan uang buat kita. Kali ini saya bahas website ya, beda. Jadi memang remote, namanya remote test. Ya, kalian bisa lihat alamatnya remotest.com ya. Ini website, jadi kita bisa kerjanya cuma dari PC atau laptop, notebook. Dari HP sulit lah ya, nggak bisa kekecilan, nanti kerjaan kita akan banyak salahnya ya. Jadi harus, dan English is a must gitu, harus kamu bisa bahasa Inggris karena semuanya in English gitu ya. Tutorial, petunjuknya semua in English, jadi harus. Dan ini American English ya, jadi kita harus perbanyak kosakata, kaitan mungkin dengan benda-benda, dengan rumah ya, kalau kita bicara sedang ngerjain project tentang rumah. Nah, remote test ini apa sih gitu. Nah, ini ada welcome-nya ya. Jadi mereka nih sedang ngerjakan sistem AI untuk perusahaan-perusahaan yang menggunakan AI, terutama untuk mobil otomatis ya, yang bisa tanpa supir dia berjalan. Nah, di remote task ini kenapa kita perlu ikut kursus gitu? Di kursus itu kita diajarin cara mengerjakan tugas-tugasnya. Tugas-tugasnya dari mulai yang sederhana sampai yang cukup sulit ya. Coba kita masuk ke bagian training. Ya, sabar ya. Nah, jenisnya adalah misal kita ngerjain soal bahasa. Ya, bahasa itu language, kita annotate text ya, kita kasih teks, transcript text in an image ya, kemudian menjawab pertanyaan. Ini yang paling mudahnya ya, yang paling mudah, otomatis kita dibayar lebih jauh lebih kecil ya. Kemudian ada project 2D ya, kita kasih label objek pada image dan video. Dan terakhir yang paling expert ya, 3D, kita bikin annotate 3D data from lidar and radar sensor. Ini bentuknya 3D video, dan kita harus kasih tag pada tiap frame-nya, bayangin ya. Tapi bayarannya yang paling gede di sini gitu. Nah, kalau kalian mau tahu lidar itu apa, kita bisa lihat dari kursus yang diberikan ya. What is lidar? Light detection and ranging ya. Deteksi dan pengukuran jarak ya. Teknologi yang digunakan pada self-driving car ya, to sense their surrounding. In lidar annotation task, you will navigate around a 3D scene that was recorded by a car with a lidar sensor. Ya, kedepannya mobil-mobil otomatis nih yang akan pakai. Nah, untuk bikin sebuah software yang bagus, mereka butuh jutaan miliaran data yang valid, yang bisa mereka pakai sebagai patokan. Nah, itu tugas kita gitu, masukin data. Jadi mereka nanti bisa kenalin mana yang objek itu mobil ya, mana yang mungkin pohon atau halangan-halangan yang ada di jalan, intersection, macam-macam gitu. Nah, ini yang akan kelihatan pada lidar itu seperti itu gitu. Nah, ini ngukur jaraknya. Sometimes these devices are mounted on the bonnet. This device is called LiDAR. Ya, bentuk LiDAR itu seperti ini, teman-teman, sekarang seperti ini. Mungkin ke depan akan lebih compact dan lebih menarik lagi ya. Nggak kayak anten kayak gitu aja. LiDAR system sends thousands of laser pulses every second. These pulses collide with the various objects around the vehicle and reflect back the signals. Iya.
These light reflections are then used to create a 3D point cloud. An onboard computer records each laser's reflection point and translates this rapidly updating point cloud into an animated 3D representation. The 3D representation is created by measuring the speed of light and the distance covered by it, which helps to determine the vehicle's position with respect to the objects surrounding Ini it. akan terlihat di mata sebuah radar itu seperti itu ya. Representation also monitors the distance between the vehicles that pass by and any other vehicle in front. It also helps to command the brakes in order to slow down or stop the vehicle. When the road ahead is clear, it can also allow the vehicle to speed up. LiDAR is also being incorporated into another development called pre-scan. In pre-scan, laser scans the road surface several hundred times a second. This information is then fed to the car's onboard computer and processed in a fraction of a second, which adjusts the individual suspension for each wheel of the vehicle. With this, autonomous cars achieve the smoothest and safest ride possible. Ya, kurang lebihnya akan seperti itu pekerjaan kita. Oke, kita kembali lagi dulu ya ke dashboard. Ya, nanti kerjaannya kita ngotak-ngotakin gitu ya. Yang paling susah ya, tapi jangan dipikir susah dulu. Yang saya udah kerjakan adalah yang simple, cranberry room kategoris ya. Ini cuma mengenali ruangan-ruangan yang ada dalam sebuah rumah. Ya, untuk orang Indonesia kita harus banyak ngapalin jenis-jenis ruangan, jenis-jenis benda ya. Sehingga ya ini status saya 73% akurasinya, dan ini berpengaruh pada payout. Ya, payoutnya cuma segini karena ini saya kerjakan yang paling mudah ya. Ada 43 pertanyaan yang saya jawab, hasilnya segini. Ini yang paling rendah. Saya yakin leader ini akan kasih jauh lebih tinggi gitu daripada yang ini, karena tugas kita itu nanti frame by frame ya, banyak sekali gitu. Jadi memang harus kita cuma punya cukup waktu ya. Nah, teman-teman di sini ada earn $5. Salahnya saya register nggak pakai link dari orang lain gitu, sehingga saya nggak dapat $5-nya. Jadi kalau kalian mau dapat $5 ini, kalian bisa tulis di kolom komen ya, tulis di kolom komen. Nanti saya akan kirim linknya supaya kamu dapat $5 dan saya juga dapat $5. Oke, itu ya. Lumayan kan $5 gitu. Oke, apalagi yang perlu kita pelajari? Kita balik ke dashboardnya ya. Termsnya ya, kalau kalian mau tahu termnya di sini ya, tapi jarang sih orang yang baca termnya ini. Nah, ini semua nanti kita tariknya dalam dolar ya. Paymentnya kalau nggak salah minimal 25 US. Saya kayaknya pernah baca tapi saya lupa tempatnya di mana. Nanti kalian bisa isi PayPal email kalian. Ya. Oke, nanti ini di sini bisa diisi-isi ya. Oke. Oke. Kita kembali ke dashboard ya. Teman-teman, jadi sekilas itu apa yang kita kerjakan di remote task dan kenapa mereka mau bayar kita, sumber uangnya dari mana, dan pekerjaan kita itu untuk apa. Dan kelihatannya ini memang beneran ya, karena ya memang untuk itu gitu loh, ada tujuannya untuk pembuatan AI. Nah, sampai di sini dulu untuk bahasan remote task.
Kalau ada pertanyaan atau butuh link, bisa komen supaya kalian dapat $5 ya. Jangan lupa subscribe, nyalakan notifikasi untuk bahasan-bahasan jenis aplikasi-aplikasi lainnya yang bisa memberi kalian penghasilan tambahan ataupun membuat kalian work from home. Jangan lupa untuk pekerjaan di remote test ini kalian butuh bisa bahasa Inggris ya dengan baik. Kalau enggak, mending tinggalin aja deh, kalian pasti pusing. Banyak bahasa-bahasa yang cenderung technical. Ya, sampai ketemu lagi di bahasan yang berikutnya. See you.